di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama sistem politiknya, yang kedua itu faktor budaya. Itu nggak bisa lepas gitu. Jadi kayak ada sistem politik terbuka atau tertutup. Nah, Indonesia tuh mengalami dua-duanya bisa dibilang. Kita sempat tertutup, sempat terbuka, gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang terbuka ya. Tergantung definisi terbuka ini. Nah, yang kedua itu faktor budaya, ada paternalistik, ada feodalistik. Kalau orang Jawa ada di buku itu bilang pekewo, saya juga agak ketawa waktu baca ini. Sungkan gitu. Menyungkan betul. Karena kadang-kadang misalnya kita mau nyari informasi gitu ya, tapi yang kadang itu orang yang sudah tua masih merasa senior, ya kan? Jadi kadang kita nggak bisa dapat segala sesuatunya tuh informasi dengan total, karena ya itu masih ada kayak iya senioritas lah gitu, atau yang kayak pemimpin itu nggak boleh dibantah misalnya. Oh ini ada yang dari Garut Baru pulang ya dari cuti. nanti saya ambil semua loh. Oke, terus kemudian nih perkembangan humas di Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin humas di Indonesia itu kita harus ngomongin dari periodisasi kepresidenan. Iya, itu tadi yang Mbak Brigita bilang. Yang Mbak Brigita bilang tadi udah benar. Jadi dari Soekarno, Soeharto, Habibie dan seterusnya. Jadi kalau di zaman Soekarno ini humas itu sebenarnya udah mulai ada loh. Dan itu dia tuh pakai untuk lembaga pemerintahan. Dan kenapa sekarang kita mengenal istilahnya hubungan masyarakat, kok kita nggak kenalnya public relations sih gitu? Karena kadang di negara lain pun juga masih pakai istilah bahasa Inggrisnya gitu, nggak diterjemahkan gitu, mereka masih pakai istilah PR. Nah, kenapa kita kenal hubungan masyarakat? Itu dimulai dari Soekarno itu kan nasionalis ya kan, nah terlalu cinta Indonesia, iya, dia tidak mau paham luar negeri western masuk ke nah Indonesia. jadi dia menerjemahkan istilah humas ini dengan hubungan masyarakat. Biarpun kayak kita pernah bahas di pertemuan pertama itu kan sebenarnya publik sama masyarakat itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda gitu, agak ada perbedaan ya Mbak. Betul. Masyarakat tuh bisa lebih skala yang kecil, publik itu kan Besar, istilah yang lebih besar. Dunia sepertinya, Nah, ya. iya. Nah, tapi karena dia ingin maksudnya istilah nasionalis itu akhirnya kita pakai lah itu istilah humas sampai sekarang. Biarpun kalau misalnya kayak mungkin kita punya ketemu orang luar gitu, saya kayak what is public relation in your country, terus kita akan bilang hubungan masyarakat, terus kayak kalau dia nyari di kamus hubungan masyarakat gitu, itu akan jadi aneh gitu, kayak relation society itu society relation itu kan agak berbeda dengan apa yang public relation itu. Nah, terus masuk masa Soeharto. Saya sebenarnya agak-agak nulis di bawah tuh cenderung otoriter itu kata si buku. Kalau nanya pendapat saya pribadi, saya sepakat. Karena otoriter dalam beberapa hal gitu. Tapi bagus sebetulnya. Iya, ada bagus. Ya, ada sebenarnya plus minus lah ya. Semuanya itu ada plus minus. Ya memang orang Indonesia harusnya ada yang nyetir. Kalau tidak seperti itu, ya Luan Cipacau mesti berantakan kan. Dulu salahnya Soeharto itu dia itu ingin menghapus MPR itu loh. Iya. Maksudnya itu dalam pemerintahan dia itu menguasai gitu. Ya. Jadi nggak ada berapa tahun. Otoriternya itu bagus lah kalau Soeharto. Ada yang mungkin pernah dengar nggak? Kalau di politik harusnya belajar. Ada power came to corrupt power absolutely. Jadi pemerintahan militer. Jadi ketika seseorang itu udah punya kekuasaan, punya power, kalau misalnya dia sudah dapat semakin besar, biasanya dia akan cenderung untuk mau menguasai secara absolut. Itu sebenarnya terjadi sama Soekarno ketika dulu Soekarno. Ingat nggak dulu Soekarno pernah bikin, dia mengajukan rancangan undang-undang untuk dia presiden seumur hidup. Oh pernah ya, tahu. Tahun 59 itu yang akhirnya mahasiswa mulai gerak untuk protes. Nah, jadi sebenarnya kadang itu kita harus, kalau pemimpin yang kebablasan tuh kalau dia mulai dimanipulasi sama powernya sendiri gitu. Nah, sama yang kalau saya bilang sebenarnya kayak Soeharto ini gitu, mungkin benar kayak tadi kata Mbak Fitri ya. Mbak Fitri bilang kalau karena masyarakat Indonesia itu harus dikontrol gitu, karena yang mungkin dulu pendidikannya belum maju misalnya, dan karena daerahnya kan emang istilahnya terpisah-pisah di sana sini. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjangnya gitu, kayak sekarang, karena dulu tuh demokrasi terpimpin kan, dia kan terpimpin kan, semua itu adanya di pusat. Jadi sekarang tuh Jakarta dibangun, Pulau Jawa tuh dibangun, tapi coba pulau-pulau yang lain. Jadi efek jangka panjangnya yang mungkin nggak terpikirkan pada zaman dulu itu, karena dia mungkin hanya
berpikir ya udah kita bangun dulu ibu kotanya gitu. Nah untuk hal yang ide itu kita harus ngerti, oh kalau Soekarno enggak, dia punya ide untuk membangun ini masing-masing ini berbeda. Tuh. Nah ketika Soeharto ini karena dia otoriter, dia kontrol kan sama media. Dulu kan jadi dulu zaman Soeharto tuh ada namanya Departemen Penerangan. Yang kalau ada pengumuman apa aja Harus itu lewat itu dulu pasti ya. lah Departemen Penerangan. Terus Betul, beritanya kan nggak Iya. heboh yang sekarang ini. iya, Karena mereka diredam dulu baru keluar berita itu. kalau zaman dulu tuh kita inget ada Gunawan Muhammad itu wartawan Tempo yang di penjara. Jadi kalau setiap kali ada berita-berita yang menyudutkan pemerintah, Bener, tangkap bener. penjara, Kan, tangkap penjara. Nah itu masa-masa Soeharto. Nah Apa masih segini. Tapi fenomenal kok walaupun kamu segini sampai sekarang tuh beritanya Iya, Soeharto itu Iya. oh Berarti aku yang ya nanti browsing googling nanti googling aja sejarah Indonesia. selagi ada googling tenang aja. Ada Mbak Putri. Itu mbak nenek moyang kita. Kita tanyakan pada beliau. Udah, itu hanya internet. tapi ya apa ya ada positif ada negatifnya sih. Iya. Terus kita maju ke Habibie. Habibie ini berubah. Habibie tuh dia kalau saya bilang karena Habibie itu Basicnya itu dia ya. lama tinggal di luar negeri, Oh, dia terus kerja di luar basicnya negeri. Ilmuwan itu kan. Iya, dan dia ilmuwan kan. Ilmuwan itu jadinya- cenderung sama kebebasan. Heeh. Soalnya ilmuwan itu nggak bisa kalau misalnya nggak dikasih kebebasan ya. Gimana mau mikir gitu. Kesalahannya melepaskan Timur Itu Itu sebenarnya nggak itu salah aja kok. yang Menurut aku pribadi Iya, ya kalau dan saya pribadi itu nggak salah. Seperti seumpama Indonesia dilihat aja dengan nggak usah munafik lah jujur ya. Kayak Kepulauan Seribu atau kepulauan di luar kalau diadakan PPRI ya kamu pilih gabung Indonesia apa merdeka sendiri kan bilang pilih merdeka sendiri karena apa? Tidak diperhatikan pemerintah pusat. Karena kurang merata. Nah, terus cuma diambilin pajaknya. Siapa yang mau kerja? Kita aja jujur, kita bayar pajak dikorupsi kita udah suka kan? Gitu aja. Itu kalau kita nggak munafik. Tapi Enggak, karena tapi- dari pemerintahan pusat sifatnya yaitu tadi pengen menguasai. Jadi padahal kalau Habibie itu dipertahankan, mungkin Indonesia tuh udah nggak ada apa kereta api yang kayak sekarang adanya terus monorail. Pokoknya saya pribadi saya juga suka sama Habibie, cuman mungkin dia ada di saat yang tidak tepat gitu kan. Iya Saat betul, udah gonjang-ganjing. ketika masanya itu dia nggak tepat gitu. Nah, Saya juga suka dia. terus dia punya Amin mencabut Rais lah itu ya ya. Aku suka Pak SBY. Aku suka Soeharto. Sing enek-enek wae Soeharto wis gak ono. Jadi SBY. Iya, tapi enak SBY sama kan kita. udah nggak bisa dipilih lagi, Mbak. Iya sudah. Udah Tadi SBY itu sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Terus kemudian kita lanjut nih yang ada 3 presiden berikutnya tuh dari masanya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati dan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ketika di Gus Dur ini dia tuh kurang lebih kalau menurut saya dia tuh inline. Kayak kelaparan saudara. Dari pagi tidak makan. Nggak apa-apa sambil makan aja. Iya. Kan apa? Kebebasan. Kalau belajar itu yang dipakai kan otak. Iya. Kayak gitu kan. Jadi kalau buat saya sih nggak ada masalah. Alah. Kalau nggak makan juga nggak bisa mikir gitu kan. Betul. Kalau nutrisinya ini dari mana ini? Inputnya. Oke, jadi pas zaman Gus Dur itu dia menghapus Departemen Penerangan karena yang menurut dia kan ketika udah keran pers dibuka gitu kan, terus fungsinya ini udah nggak ada lagi, dihapus sama si Abdurrahman Wahid. Terus dia mulai menerapkan namanya juru bicara kepresidenan. Kalau yang tadi kayak kita pernah bahas public affairs tuh istilahnya kan public information spokesperson. Nah dia mulai bikin nih juru bicara kepresidenan. Ya Abdurrahman Wahid kita tahu cuma sebentar. Terus diganti oleh Megawati. Di sini kalau saya bilang Megawati itu nggak banyak, nyaris nggak ada perubahan. Iya. Itu kan Ya, cuma Kak. masalahnya kayak gini sih. Itu cuma partai lah. Waktu itu peranan PDI itu aja apa? Sebenarnya kan pemenangnya PDI, tapi itu tetap kesalahan Amin Rais maupun dari dia itu kan ada akhirnya ada poros tengah Iya. apa segala itu sebenarnya tidak perlu lah kayak gitu. Kalau kita mau menggunakan demokrasi yang sebenarnya yang menang yang pemiliknya kan Iya. harusnya gitu. Cuman karena di Indonesia orang terlalu kebanyakan politik Gila yang kehormatan. tidak baik, Iya. jadi ya apapun cara dilakukan. Politik itu baik Mbak, yang tidak baik orangnya. Orangnya. Politik itu bersih, yang kotor itu orangnya.